Jadi tidak bisa jadi patokan antara di tempat si A, si B, si C ada yang aman-aman saja, lalu kita coba, kita berharap aman-aman saja, tidak seperti. Halo teman-teman Jeb 21. Jadi kali ini saya akan membahas ya pertanyaan dari teman-teman kita ya yang ada di konten saya. Jadi saya akan menjawab ya. Misalnya pada konten terakhir saya ada teman-teman yang menanyakan dari Heris Nusantara ya yang bertanya, Om mau nanya kalau misal ya mau angkat cindilan ya tapi ada yang disisain biar diloloh induk, pernah nggak Om? Aman nggak ya? Terima kasih, sehat selalu. Nah pertanyaan ini kalau saya pernah ngalamin atau belum. Jadi kalau di tempat saya dari sistem loloh induk dulu ya. Jadi saya pernah panen bertahap, saya namakan panen bertahap. Jadi kita ambil sebagian, kita sisakan yang paling kecil, atau sebaliknya kita ambil yang paling kecil, kita sisakan yang paling besar. Itu tergantung kita. Namun pada umumnya saya ambil yang paling besar, saya sisakan yang paling kecil. Nah itu sebenarnya tergantung indukan aman atau tidak ya. Jadi bisa kita lihat karakter indukan kita, ada yang aman, ada yang tidak ya, sensitif atau tidak. Contoh yang ada di sini ya, saya lihatin. Nah indukan yang ada di kandang saya ini saya sudah sering buka tutup glodok. Nah umumnya apabila indukan yang sensitif, maka ketika kita buka glodoknya seperti ini ya, keesokan harinya anaknya bisa tidak dirawat, bahkan ada kemungkinan kata teman-teman itu dibantai ya, artinya dia langsung membunuh anakannya. Nah ini teman-teman lihat, baru kita omongin ya, satu KO ya, artinya kemarin saya buka nih ya, dan ternyata anaknya sekarang mati. Ini saya mau kasih blitz. Nah sudah menyala. Apa yang ditanyakan oleh teman kita tadi ya, apakah ketika kita ambil sebagian anaknya dan sisanya itu akan tetap dirawat oleh indukannya ya, kembali saya tekankan ini semua tergantung kepada indukannya, apakah dia mau merawat atau sensitif, apakah induknya sensitif atau tidak. Sensitif itu artinya begini, salah satu contoh ya, anakan ini nah tuh nggak sehat ya. Salah satu indukan yang di sini ya, kemarin saya buka tutup ya, kemarin masih hidup 2 ekor. Nah sekarang kita lihat satunya udah mati. Artinya apa? Indukan ini tidak suka atau sensitif terhadap kita buka tutup. Dia anggap itu sebagai predator yang membuka glodoknya, sehingga dia menelantarkan anaknya ya. Nah ini satu, teman-teman lihat itu mati ya. Nah ini anaknya yang tersisa hanya satu nih, dan kondisinya pun tidak baik-baik saja ya. Nih ini langsung saya panen ya. Nih teman-teman harus melihat pelajaran dari ini. Padahal ini bukan saya buka dulu, saya nggak tahu ini hidup atau mati awalnya ya. Saya tahunya ini 2 ekor ya, dan ternyata ketika saya buka yang hidup hanya satu ya. Artinya ya, ada indukan yang aman-aman saja ketika kita buka glodok seperti ini ya, dan kita pegang anaknya, kita pasang ring, ada yang aman-aman aja. Makanya kita harus belajar mengenal indukan yang ada di kandang ternak kita. Nah kalau yang punya saya ini beda, saya hanya membuka glodoknya tanpa menyentuh anaknya, kejadiannya sudah seperti ini ya. Kemarin, baru aja kemarin ya, nih anaknya mati nih ya, tuh kayak ada luka-luka malahan seperti itu nih ya. Jadi teman-teman, kembali saya jawab ya, kemungkinan indukan itu ada yang tetap merawat anaknya, ada yang seperti ini
Ya, ini tanpa saya sentuh, saya cuma membuka glodok seperti ini, saya tutup, dan kejadiannya anaknya satu mati ya. Jadi kembali kepada indukan yang kita miliki ya teman-teman semuanya. Ya, ada yang memang biasa-biasa saja, ketika kita ambil anakannya dia tetap merawat anakan yang sisa sampai kita panen, dan ada yang memang kejadiannya mati sebagian sampai mati semuanya. Dan tidak lama setelah kita buka atau kita ambil anaknya, biasanya 2-3 hari ada kejadian mati seperti ini apabila indukannya yang memang tidak bisa merawat anakannya atau sensitif ya. Nah, jadi itu yang harus dipelajari oleh kawan-kawan semua peternak. Pelajari karakter indukannya, apakah dia baik-baik saja atau tidak ya. Jadi kita harus tahu ya. Tempat saya sering saya ambil anakannya, saya pegang, saya pasang ring, ada yang aman-aman aja, dan ada juga yang kejadiannya seperti ini. Bahkan pagi saya buka, sorenya udah mati, ada juga seperti itu ya. Jadi setelah itu kita harus mengetahui karakternya dan kita jangan mengulanginya lagi. Ya, ini anaknya agak tidak sehat ya. Itu untuk menjawab pertanyaan tadi. Ya, ada indukan yang baik-baik saja, ada indukan yang seperti ini ya. Nah, ini tidak sehat. Apabila saya biarkan, kemungkinan anaknya ini juga akan KO juga ya. Nih teman-teman lihat ya. Jadi kita harus mengetahui karakter dari indukan. Kalau pengalaman di tempat saya pernah ambil sebagian anakannya, saya sisakan 1 atau 2 yang paling kecil, tetap dirawat sampai besar. Tapi di indukan yang lain saya lakukan hal yang sama, dia hal lain berbeda ya. Yang saya sisakan besoknya langsung mati. Bahkan seperti yang saya bilang tadi, saya buka pagi, sorenya sudah mati semua anaknya ya. Jadi itu semua kembali kepada karakter indukannya, dan saya sudah melakukannya semua ya. Beda indukan, beda karakter, tidak bisa disamakan. Di tempat si A induknya aman-aman aja, di tempat si B induknya aman-aman aja. Contoh kasus selain di tempat saya, kita lihat komen di bawah ini ya. Dia langsung komen, saya ambil 1 sisanya langsung mati. Nah, itu artinya bahwa indukan-indukan yang ada di tempat-tempat kita itu, walaupun di tempat peternakan saya sendiri, antara 10 indukan memiliki karakter yang berbeda-beda, tidak bisa kita samakan ya. Jadi untuk menjawab pertanyaan dari teman kita tadi, langsung ada video dan langsung ada kejadiannya di tempat saya ya. Teman-teman tinggal mengambil pelajarannya ya. Nah, setelah kejadian seperti ini ya, kita tidak bisa melakukan hal lain ya, kita tetap rawat. Dan biasanya indukannya seperti ini tidak selalu seperti ini, bisa aja sewaktu-waktu di produksi selanjutnya dia akan lebih baik lagi, artinya dia tetap merawat anaknya. Nah, ini langsung kita kubur ya, baru aja kemarin masih hidup. Nah, ini kita ambil yang sakitnya ini ya, 1 ekor anaknya ini tanpa perlakuan lagi ya. Ini masih kayak mau muntah anaknya, telurnya sudah habis di dalam. Ini tinggal kita tutup tanpa ada perlakuan ya, anaknya yang kita ambil. Ini pasangan dari Aqua Ewing Blue 1 Split Viola dan Ewing Green ya. Nih. Nah, mau muntah nih, kayaknya ada yang ketelan kayaknya nih. Jadi ya kembali lagi pertanyaan tadi ya, apakah pengalaman saya ada? Ya ada. Apakah berbahaya? Ya tergantung indukannya ya. Ada yang baik-baik saja, ada yang memang terjadi hal yang tidak kita inginkan, mati semuanya, mati sebagian, bahkan tidak ada yang hidup sama sekali. Jadi kita harus bisa mempelajari karakter dari indukan di tempat saya. Kalau di tempat saya semua saya sudah pernah mengalaminya. Jadi tidak bisa jadi patokan antara di tempat si A, si B, si C ada yang aman-aman saja, lalu kita coba, kita berharap aman-aman saja, tidak seperti itu ya. Jadi semua bisa terjadi dan kita harus siap. Seperti yang saya alami ini, kemarin masih hidup, hari ini udah mati. Ini kayaknya ada nyangkut nih, nanti saya akan bereskan ini ya. Oke, saya rasa itu ya teman-teman semuanya terkait dengan pertanyaan tadi ya. Kembali saya tekankan, karakter indukan sangat-sangat menentukan apakah aman-aman atau tidak ya apabila kita melakukan
pengambilan sebagian atau panen bertahap ya. Dan pengalaman saya seperti yang saya bilang tadi, ada yang aman, ada yang tidak, tergantung indukan. Demikian ya, salam sukses, salam sehat untuk kita, tetap semangat dan jos.